menurut Lamarck. Teori evolusi yang disebut dengan teori Lamarck atau teori perolehan ini diwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, ia memperkenalkan jika sifat fenotip perolehan lingkungan bisa diwariskan secara genetik, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan acquired inheritance. Bagian tubuh yang tidak dipakai nantinya akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian tubuh yang dipakai akan terus berkembang dengan kuat dan semakin besar. Dia juga menerangkan jika nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek, namun karena secara terus-menerus dijulurkan ke atas untuk mencari makanan, maka leher jerapah menjadi lebih panjang. Untuk itu, menurut Lamarck, evolusi bisa terjadi karena pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungan. Teori Lamarck ini juga memiliki kesalahan yang bisa dibuktikan oleh Weismann, yang memperlihatkan jika tikus dengan ekor yang dipotong di laboratorium tidak mewarisi pengalaman ekornya tersebut pada keturunannya. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya pada teori evolusi. Dalam teorinya, Charles Darwin menyatakan jika evolusi bisa terjadi karena proses seleksi alam, sehingga teori dari Charles ini juga disebut dengan teori seleksi alam. Teori Darwin ini disusun berdasarkan fakta yang sudah ia amati saat berkeliling dunia menggunakan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos dan juga beberapa area lainnya di Amerika Selatan. Selain itu, ia juga dipengaruhi dari dua buku, yakni Principles of Geology karangan Charles Lyell yang menguraikan tentang perubahan geologis yang bersifat gradual atau secara perlahan namun pasti dan konsisten serta terus-menerus, dan buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah atas dasar deret ukur, sedangkan jumlah makanan akan bertambah berdasarkan deret hitung, sehingga ada kecenderungan saling berebut sumber daya lewat perjuangan hidup. Pada abad ke-19, terutama semenjak penerbitan buku Darwin, The Origin of Species, pemikiran bahwa kehidupan berevolusi mendapat banyak kritik dan menjadi tema yang kontroversial. Namun, kontroversi ini pada umumnya berkisar pada implikasi teori evolusi di bidang filsafat, sosial, dan agama. Di dalam komunitas ilmuwan, fakta bahwa organisme berevolusi telah diterima secara luas dan tidak mendapat tantangan. Walaupun demikian, evolusi masih menjadi konsep yang diperdebatkan oleh beberapa kelompok agama. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, teori evolusi sudah banyak diterapkan pada bidang teknologi dan sains modern. Contohnya pada pembuatan serum obat, vaksinasi, rekayasa genetika, analisis bakteri penyakit, perancangan bibit unggul dalam pertanian dan peternakan, dan juga sebagai acuan dalam langkah-langkah konservasi satwa dan lingkungan. Demikian penjelasan mengenai teori evolusi menurut para ahli. Yang menjelaskan asal-usul manusia ialah teori yang bersumber dari kitab suci agama Samawi, seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Menurut teori ini, manusia berasal langsung dalam bentuk manusia sempurna. Artinya, Tuhan dalam menciptakan manusia langsung dalam bentuk manusia yang sempurna, tanpa melalui evolusi. Namun, manusia pertama diciptakan bukan di bumi, melainkan di surga, atau yang kita kenal dengan Adam. Hal tersebut diperkuat jika kita menghitung tahun keberadaan Adam di bumi dan manusia purba di bumi. Menurut para ilmuwan, manusia purba hidup di bumi sejak 1-2 juta tahun yang lalu. Sedangkan kehidupan Nabi Adam jika dihitung secara generasi kenabian, maka sekitar 8.000 tahun yang lalu. Dan artinya, bisa jadi manusia purba ada lebih dahulu di bumi, namun bukan dalam bentuk manusia sempurna, melainkan makhluk lain yang menyerupai manusia. Sedangkan nenek moyang manusia saat ini ialah Nabi Adam yang dari awal diciptakan sudah sempurna, seperti bentuk manusia saat ini. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
وليتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Adalah galaksi di mana tata surya berada. Menurut dugaan para ahli, pusat dari Bima Sakti adalah Sagittarius A yang memiliki black hole. Diperkirakan jarak antara matahari dengan pusat galaksi adalah 27.700 tahun cahaya. Untuk menyelesaikan sekali orbit, tata surya memerlukan 225 hingga 250 juta tahun. Dari bumi, galaksi Andromeda memiliki jarak 2.537 juta tahun cahaya. Ini adalah galaksi di alam semesta yang bertetangga dengan galaksi Bima Sakti. Oleh karena itu, kita bisa melihatnya dengan mudah. Pada malam hari, ada sekitar 1 triliun bintang yang terpusat di galaksi ini. Magellanic Clouds, si galaksi kerdil. Setiap galaksi punya keunikannya tersendiri, termasuk di galaksi Magellanic Clouds ini. Ya, itu sih bisa dibilang keunikan ya, karena galaksi Magellanic Clouds ini adalah salah satu galaksi kerdil. Ukurannya lebih kecil daripada galaksi pada umumnya. Keunikan lagi dari galaksi ini adalah bentuknya mirip awan, tidak beraturan dan terpecah menjadi 2. Jadi Magellanic Clouds ini terdiri dari 2 gugusan bintang kerdil yang disebut dengan Large Magellanic Clouds dan Small Magellanic Clouds. Galaksi kerdil yang dekat dengan bumi. Magellanic Clouds termasuk salah satu galaksi yang dekat dengan bumi. Jaraknya sekitar 35.000 tahun cahaya dari bumi. Karena lokasinya dekat, galaksi ini bisa dilihat dengan teleskop biasa di belahan bumi bagian selatan. Dekatnya Magellanic Clouds ini sempat membuat para ilmuwan menyimpulkan bahwa kedua gumpalan awan berbintang ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti. Well, tetapi ternyata bukan. Namun, bukti dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa kecepatan relatif Magellanic Clouds terlalu cepat, sehingga dapat dipastikan mereka adalah kesatuan yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari galaksi Bima Sakti. Bentuk Magellanic Clouds selalu berubah-ubah. Selain bentuk aslinya yang tidak beraturan, bentuk Magellanic Clouds juga ternyata berubah-ubah. Ini terjadi saat mereka nggak sengaja melewati galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang begitu besar menyebabkan bentuk awan bintang tersebut terdistorsi dan menjadi lebih tidak beraturan. Nah, jadi artinya Magellanic Clouds ini bentuknya akan selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dulunya galaksi ini adalah satu galaksi yang utuh. Kalian pasti bertanya nih, kok bisa ya satu galaksi tapi terpisah menjadi 2 bagian? Well, ternyata bentuk ini nggak begitu aja terjadi dari sananya. Ada satu kejadian yang menyebabkan terpecahnya galaksi ini menjadi 2 bagian. Menurut para ilmuwan, dulunya Small Magellanic Clouds dipercaya sebagai satu galaksi yang besar dan utuh. Suatu ketika galaksi ini bertabrakan dengan gugusan bintang yang besar yang sekarang menjadi Large Magellanic Clouds. Tabrakan tersebut menyebabkan galaksi pecah dan menjadi kerdil seperti sekarang. Salah satu pencipta bintang paling aktif. Kalau kalian malam-malam lagi galau dan lihat langit penuh dengan bintang, Magellanic Clouds adalah tersangkanya. Di Large Magellanic Clouds ada yang namanya Tarantula Nebula. Tarantula Nebula adalah salah satu wilayah di galaksi ini yang paling aktif menciptakan bintang. Bagusnya lagi, Tarantula Nebula ini bisa kelihatan dari bumi. Kompresi gas dan debu di Tarantula Nebula sangat tinggi, sehingga mampu menghasilkan banyak bintang.
Di sana juga sering terjadi supernova, salah satunya yang terbesar terjadi pada tahun 1987. Magellanic Clouds sering dijadikan kompas alam. Magellanic Clouds ternyata pernah sangat berjasa untuk umat manusia. Sebelum ditemukan navigasi canggih untuk membantu para pelaut, zaman dulu yang digunakan adalah Magellanic Clouds sebagai penunjuk arahnya. Selain nampak jelas dari bumi, posisi Magellanic Clouds cenderung stabil sehingga mudah dikenali. Pada tahun 1400-an, para pelayar Eropa menggunakan Magellanic Clouds untuk menentukan arah tujuan mereka saat melaut. Nama Magellanic Clouds sendiri diambil dari nama pelaut terkenal dunia, yaitu Ferdinand Magellan, yang pernah menjajah seluruh dunia di masa lampau. Oh iya, Magellan ini juga yang menemukan rempah-rempah di Maluku. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah melakukan pengamatan dengan menggunakan teknologi canggih dan mengungkapkan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Dari hasil penelitian tersebut, para peneliti memastikan bahwa alam semesta terus mengalami pengembangan. Jika kita atur mundur waktu yang berjalan, maka alam semesta pasti mengawali pengembangannya dari sebuah titik tunggal. Sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut adalah alam semesta bermula dari ledakan titik tunggal yang dinamakan dentuman besar atau Big Bang. Big Bang tersebutlah yang menyebabkan perubahan dari tiada menjadi ada, bahkan menghadirkan keberadaan yang teratur dan harmonis. Proses penciptaan alam menurut teori Big Bang tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Alam semesta yang terbentuk setelah terjadinya ledakan besar merupakan sistem yang sungguh luar biasa hebat, terencana dengan matang dan sangat mengagumkan. Dalam keadaan seperti ini, menjadi tidak masuk akal jika alam semesta terjadi dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan pencipta benar adanya. Seperti pada Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Allah adalah Rabb pencipta langit dan bumi. Dari ketiadaan menjadi suatu keberadaan di alam semesta ini. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Semua berada di dalam naungan kudrat dan iradat Allah, termasuk penciptaan langit dan bumi. Allah memiliki Asmaul Husna, yang salah satunya ialah Al-Halim, berarti yang Maha Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dengan segala keteraturannya, Sang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa.